what's up kalian para wibu-wibu, balik lagi sama gue Fadlan. Dan gue Rasyam. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sedikit aja, karena anak ini 3 minggu lagi bakal ngilang. Iya, kayak paling diupload minggu depan sih, berarti 2 minggu lagi. Jadi anak ini lagi basically stok video, dan gue juga lagi mau coba-coba buat yang menuhin video yang bisa gue edit sekaligus. Jadi sibuk. Dan ya gue kuliah lagi. Aduh, kepala gue pusing. Gue hilang. Ini koper ada siapa di samping? Gak kelihatan juga sih di kamera. Oh, kelihatan. Udah gue tepuk-tepuk aja. Oke, jadi ini bulan apa sekarang sih? Maret ya? Maret plus puasa. Capek juga. Ini malam. Ini kita nge-record jam berapa? 9 ya? 10 sekarang. Season 10. Tadi pas gue turun itu kan gue ngitung duit masuk dari toko aja. Dan tadi kita ngapain? Gue datang jam 8 loh. Lu nginin Honkai Star Rail, Honkai Impact, gue main Elysian Realm, namanya nyantai. Anyway, update lagi ngapain Anda? Oh, bawa anak gue yang itu sini. Mana? Di belakang gue. Iya. Tar, tunggu. Ini gue lagi pengen nge-review ini, dan mungkin beberapa figur nanti gue ambil di atas nih, box-boxnya ya. Ini figur yang gue emang gak sabar banget gue review. Ini salah satu stok figur review gue. Ini nama figurnya Trizero. Trizero Ultraman Taro Suit dari anime Ultraman Final Season atau Ultraman Season 2. Habis itu lagi jatuh. Awas lo, anak gue. Terus habis itu gue ada agak di atas. Nah, tadi ya. Bukan yang ini. Gak kelihatan juga. Awas yang atas ya. Jadi gue juga akan review beberapa figur yang memang gue tertarik sih. Yang pertama ini adalah ini. Figur ini namanya Victoria dari Snail Shell. Mungkin beberapa kalian gak ada yang tahu figur ini. Karena emang figur baru ini. Produsernya company-nya 2019. Jadi benar-benar baru banget. Dan gue juga kemarin sempat search dulu sebelum bikin videonya. Lalu yang ini. Ya ini udah tahu lah ya. Ini kan. Nah. Paling belakangan gue lagi nonton anime. Anime yang gue sekarang lagi ngikutin banget itu Akogareta Mahou Shoujo, anime ecchi. Itu sumpah itu seru banget sih itu, kocak anjing. Cuman di bulan puasa ya. Agak susah. Agak susah aja. Harus nonton malam. Harus nonton malam-malam. Terus abis itu sama ini. Ini underrated menurut gue sih animenya. Jadi tuh nama animenya itu Weakness Tamer atau apa pokoknya. Jadi gini, gue tuh baca manganya dan emang tertarik. Menarik emang ceritanya tuh jadi kayak masalahnya di manganya tuh gue gak pernah mudeng kalau dia reinkarnasi. Di animenya dibikin kayak reinkarnasi dia, jadi gue kayak agak dan reinkarnasinya tuh gue gak bilang beda ya, mungkin ada beberapa yang gini juga. Jadi tuh basically kayak dia tuh gak sadar kalau biasanya kan kalau reinkarnasi kan kayak ya tuker nyawa gitu kan, tuker tambah gitu kan. Tuker tambah sama nyawa orang itu kan. Nah kalau ini enggak, nyawa dari karakter originalnya ada. Dan si karakter atau nyawa arwah, kalau bilang itu arwah dari yang dunia asli itu juga ada, cuma kayak bisik-bisik aja gitu, jadi lu gak bener-bener suaranya. Interesting. Dan yang bikin gue tertarik tuh ini slice of life, fantasi slice of life gitu. Isekai juga, gue gak tahu sih masukin isekai, jadi ya masukin aja lah. Jadi tuh story-nya tuh kayak kalau bisa dibilang tuh ngejelasin kayak episode pertama itu bener-bener gue gak bilang fucked up ya, cuman basically kayak dia itu kayak dicap lu anak kontol gitu kan, lu tuh anak durhaka gitu kan, basically gitu kan. Jadi si karakter utama ini kabur mandiri lah gitu kan, jadi tamer, nge-tamer slime. Gue nggak tahu kenapa nge-tamer slime, pokoknya gitulah basically. Dan menurut gue pernah story bagus loh, gue suka story-nya. Kayak slow lu juga. Kalau bisa dibilang kayak apa ya, gue nonton ini tuh kayak, gue lupa lagi namanya apa ya. Apa? Tentang anime yang penyihir di kota pinggir itu, gue lupa lagi namanya anime. Di kota apa? Jadi penyihir datang kayak ke perkampungan gitu, gue lupa namanya apa. Gue kayak tahu deh, cuma gue lupa juga namanya. Ya itu tuh anjing tuh. Lu pernah ngasih tahu gue soalnya. Kalau gue lagi fokus sama dua juga. Satu, gue lagi lanjutin High Card. Yang belum nonton High Card, please tonton High Card. Season 2 aja bagus. Gue dong. Hah? Gue dong. Sekali lagi kalau misalkan lo nggak tahu apa itu High Card, basically bayanginnya Jojo cuma stand jadi kartu. Dah, simple. Dan story-nya nggak terlalu ribet. Well, belum.
Soalnya tiba-tiba singkat gue di beberapa episode sekarang udah kayak, oh itu kartu actually magic. Iya. Sama yang kedua Metallic Crutch. Beware aja kalau nonton Metallic Crutch, lu bakal tidur. Boring banget ya. Bukan boring. Exposition dump. Apa? Exposition. Lu banyak yang dikasih tahu tuh bertubi-tubi. Karena ini kan fresh, nggak ada apa. Dia original atau original. Original. Makanya mereka harus kayak Braven, gua kasih tahu. Braven original kan? Iya, mereka harus kasih tahu semuanya. Ya, cuma kayak singkat gue dari 5 episode pertama lumayan eksposisi. Jadi kayak cuma kasih tahu world building segala macam. Dan di belakangnya sekarang udah mulai lebih banyak actionnya. Konfliknya udah keluar. Dan tiba-tiba kita jadi Devil May Cry. Terus paling, juga apa? Paling kalau anime gue sama Braven sih, gue harus nonton Braven. Gue juga belum nonton Braven sih. Braven kayak bagus itu. Cuman gue belum sempet nonton karena sekarang tuh kalau gue nggak tahu feel lo ya. Cuman sekarang tuh kalau gue nonton anime tuh kayak itu sebagai kayak gue lagi main sampingnya anime gitu. Kalau bisa, kalau gue nggak bisa. Gue tuh kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak kalau biasanya tuh kalau gue nonton YouTube, ya nonton game atau bisa nonton masak-masak. Anime tuh pasti itu gue taruh samping ya gue masih nangkep story-nya. Cuman gue kalau misalnya nonton besoknya langsung start to the point nonton itu gue nggak bisa jujur kadang-kadang. Sekarang lebih tepatnya udah gak bisa gitu. Mungkin kalau dulu kan kayak karena gue nonton di TV ya, maksud gue kayak pakai kayak media player atau apa gitu kan. Jadi enak gitu sambil tiduran kan. Cuman kalau sekarang tuh kayak gue harus ngelakuin sesuatu atau at least gue main sesuatu biar gue bisa anteng nonton. Kalau enggak, gue pasti fokusnya kemana-mana gitu. HD maybe, gue gak tau lah. Enggak juga, soalnya gue juga kebanyakan kalau nonton anime juga tidur. Kamar gue tau sendiri kayak gimana. Iya, gue kan enak ya. Kalau gue kan ya cuma leher gue begini tuh ya semoganya nanti bisa direnov. Wing-wing, ya kan. Terus abis itu ya kalau belakangan sih gue lagi balik lagi main Honkai. Lagi suffering. Ya, gue lagi suffering karena game gue untuk game gacha atau dan kawan-kawan udah sebenarnya gini. Karena daily-nya kan, udah boring. Daily udah boring karena gini, karena kan sekarang puasa ya kan. Jadi kayak ya Nikkei kan daily jam 3. Gue arcade itu juga kalau jam 2 atau jam 3 gue lupa. Korea tuh game-nya pagi-pagi. Pagi-pagi kan. Terus habis itu juga Starel gue lupa deh Starel jam berapa. Starel seingat gue masih di Enggak, Starel tuh gue enggak pernah niat sumpah main sekarang ini. Jadi kayak login cuman ngabisin cuman buat ngambil XP doang. Jadi kalau mungkin kan kalau yang niat-niat kan ngabisin ngambil material atau apa gitu. Ngambil. Cuman kalau sekarang gue cuma masuk udah pulang. Nah, jadi kayak udah abis itu mau musuhnya sekarang paling sehari bisa ngelatih 1 kuda 2 kuda doang. Kalau dulu bisa banyak-banyak. Amin kalau Umang musuhnya memang game gabut sih. Game gabut kan. Cuman sehari aja kalau misalkan lu enggak pakai papan itu seinget gue sehari kan 100 energi ya. 3. Bisa 3 kali kuda. Kalau lu nggak gagal ya, atau misalnya lu restart. Tapi jarang sih gagal. Gua sering anjing. Ya tapi kan gagalnya kan paling cuma ranknya di bawah gitu doang. Enggak, gua biasanya ini kalau misalnya main musuhnya tuh kalau bagi gua gagal, lu kayak out. Misalnya gini, kalau jadi itu kan lu kan tahu kan kalau misalnya sport cut itu gak dapet itu atau apa kan. Kalau bagi gue nih, gue dapet training fail 1 aja. Udah kayak nope, udah keluar dari ulang. Biasanya kayak tapi gitu. emang kayak gitu sih. Kalau udah dapet tuh kayak haruskah gue lanjutin. Jadi males jadinya gitu. Karena walaupun memang kadang-kadang dapetnya bagus. Cuma sometimes emang itu juga sih kalau udah fail 1 udah kayak aduh. Gue mau nanya lu dah. Apa? Kan lu kan maksud gue kan lu host nih ya kan. Tapi ya seharusnya bukan gue yang nanya, cuma enggak apa-apa. Menurut lu gimana terakhir kali lu? Kan kemarin kan lu kan sama gue ke anime event nih. Gimana menurut lu yang sekarang? Topiknya agak ini nih, tapi ya udah bodo amat. Biasa-biasa aja sih. Enggak beda, masih Ava masih. Iya, Ava enggak ada yang bisa ngalahin. Jadi kemarin tuh gua sama Padlan kita ke 2 event, 3 kali malah. Iya. 1 event. Dan kuping gua hampir hancur. Iya, jadi kemarin ceritanya tuh panjang. Ya, gue jelasin nanti. Jadi tuh kemarin kita ke JTF, Jakarta Toys Fair, sama Anime Toku. Nah, di Jakarta Toys Fair gue beli anak 2 di situ. Dan kemarin kita ke Balai Kartini lagi. Itu pertama berapa tahun ya semenjak gue ke Balai Kartini? Kayak udah 5-6 tahun gue semenjak ke Balai Kartini karena emang event kan udah jarang banget di situ. Ya JTF Jakarta Toys Fair jadi ya emang lebih fokus ke figurnya. Jadi itu basically harganya om-om semua. Ya, memang karena gini ya. Barangnya collectible semua ya. Dan
jujur ya, gue beli figur itu kalau gue nggak tahu ada di situ, gue nggak bakal beli pasti itu. Karena gue emang baru tahu kalau figur itu ada di situr. Niatnya aja beda awalnya. Niatnya terus tiba-tiba, ada yang ganteng nih. Niat gue tuh awalnya mau beli ini, figuran ini, tapi beda karakter. Cuman nggak ada. Terus habis itu kemarin gue sama Padahal muter-muter berdua, gue berempat sama temen gue, cuman yang 2 orang lagi misah. Nah itu gue sama Padahal ngeliat ini kan, terus dia nanya, ini berapa mas? Ini segini, wah menarik. Sekian. Terus kalau belinya pakai Tokopedia dapat diskon. Nah jadi gitulah. Nah terus abis itu kita ke Anime Toku. Anime Toku lumayan tame kalau gue beli jujur. Cuman kasihan si Padlan. Jadi tuh kemarin tuh jadi kan ini kan kalau kalian tahu kan gue beli figur Ultraman lagi nih, berliar. Ini tuh sebenarnya tuh gue beli ini buat dapat foto. Foto sama Ultraman suitnya. Sayangnya bukan sama aktor ya. Nah hari Minggu itu rame tuh karena ada aktornya datang. Nah di situ gue nggak bisa bilang enggak sih, dia sih yang bangsat sih. jadi tuh gini. Jadi tuh kemarin itu gue tuh sama Padlan sama temen gue juga itu kita ngeliatin aktor di panggung kan. Nah ada pas udah kayak masuk sesi-sesi fun-fun ya. Iya kayak Q&A gitu. Gue nggak bilang Q&A sih, lebih kayak apa ya? Lebih kayak interaksi lo sama penonton. Meet and greet-nya lah. Kayak meet and greet-nya gitu. Ada satu orang yang memang gimana ya? Maksud gue tuh gini, gue ngerti lo ketemu sama aktornya. I understand that gitu kan. Cuman lu tuh udah dewasa gitu kan. Dan dia tuh kayak teriak-teriak ke aktornya biar dapet attention lah kalau bisa dibilang gitu kan. Cuman samping itu Padlan. Nah itu orang teriakannya tuh kalau misalnya mungkin kayak pelan nggak apa-apa, dia kenceng banget sampai kuping gue pun juga lumayan sakit gitu kan. Gimana sih Padlan di sampingnya gitu kan? Fun fact aja, dari kejadian itu, setiap kali gue dengar suara yang ada frekuensinya ada kecil banget, cuma kayak nggak semua frekuensi yang di kuping gue kayak kenapa-napa. Pokoknya kalau misalkan gue dengar suara dari speaker atau apa, kalau misalkan suaranya agak naik nih ke kuping gue langsung yang. Nah iya itu tuh. Jadi gimana ya? Sebelah doang masalahnya. Tapi kayak ya maksud gue kayak gue ngerti lo ketemu sama itu. Cuman at least lihat sekitar lah gitu maksud gue lo. Karena ada anak kecil juga gitu kan anjingan. Ada anak kecil, ada apa gitu kan. Terus kayak samping lo kan orang yang anteng gitu loh maksud gue lo. Gak teriak-teriakan lo gitu. Gue ngerti kalau hype kayak kemarin kan ada shoot aktornya yang Earth Garon gitu kan atau apa. Cuman kalau ini kan lagi sesi ini terus kayak lu pengen dapat attention-nya ya lu tau lah anjing lah gitu loh sekitar gitu kan. Gue nggak tahu nih orang nonton atau kagak tapi ya gue ngomong aja lah anjing lah gitu kan. Lihat sekitar ya bro, ya kan. Mau siapapun nih gitu kan, mau ada artis atau siapapun lihat sekitar juga gitu sampingnya kan takutnya orangnya nggak nyaman atau apa gitu kan. Dan gue bilang kenapa anime Toku lebih tame ya jujur ya. Kan gue terakhir kali 2022. Lebih tame sih karena rame sih rame. Cuma nggak ada yang kayak wow. Ya bosan sih jujur anime Toku bosan. Kalau misalnya lu kesana nggak ada tujuannya maksud gue ya. Yang nggak ada yang lo incer kayak bosen aja gitu. Karena memang kalau gue bilang lebih seruan yang 2022 atau apa, 2022 lebih menarik menurut gue tenan-tenannya sama itunya. Cuman kalau untuk yang kemarin itu karena memang yang bikin gue sama Padlan atau sama temen gue itu kayak memalingkan apa kayak ganti fokusnya karena ke Ultraman event itu. Karena memang ada Monkey Boy ada Ultraman Blazer gitu kan. Terus habis itu juga di event itu menurut gue tuh lebih ke tempatnya sih kali ini sih. Jadi tuh kali ini beda. Sehingga gue kata temen gue kalau yang tahun kemarin itu dia di atas, paling atas yang deket food courtnya itu. Jadi sepi kan. Terus habis itu juga nyewa kayak satu space itu. Nah itu enak. Nah cuman yang kali ini itu di tengah-tengah dan itu pun banyak banget orang yang lihat termasuk om-om juga ya. Om-om yang Ultraman dan gue sama Padlan gini kalau kita kan nontonnya di pinggir karena nggak dapet tengah-tengah kan, tengah-tengah udah keburu rame. Banyak bocah. Dan itu juga kita ya udahlah. Ya udah kita wajarin kan bocah. Aja, ya. Cuman tuh kadang-kadang ada beberapa kayak nyokapnya sih yang nyokap orang tuanya sih yang agak ribet karena kita udah dapet duluan gitu kan di tengah-tengah depan gitu kan, tapi mereka kayak maksa untuk anak saya depan dong gitu kan. Gue gini, kalau misalnya memang anak itu kayak biasa aja gitu ya, maksud gue kayak diem aja gitu atau apa ya udah depan aja gitu, gue nggak apa-apa karena memang masalah pinggir-pinggir kebanyakan om-om, jadi om-omnya udah pernah ngalah duluan, jadi itu kan ada kanan kiri sama tengah, tengah itu emang banyak anak kecil, nah yang kanan kiri itu om semua kebanyakan, om atau nggak bapak-bapak gitu kan. Nah kadang-kadang tuh
mereka kan kemarin tuh gue sama Padahal tuh hampir kepisah karena banyak yang maksa untuk nyempil gitu loh. Nih awal tuh posisinya begini nih. Nih gua, nih dia. Nah samping-sampingnya temen-temen gue tuh. Ujung-ujungnya begini. Bisa jauh makanya. Gue di depan dia di belakang. Iya tapi emang karena eventnya tempatnya kecil juga, jadi ya udahlah. Cuman kalau gede ya gitu. Terus apa nih? Ya kan lu kan pernah ke Ava tuh. Ya kan gimana tuh kalau lu jelasin apa ke mereka? Heaven. Kalau tuker gitu sih gue jadinya anjing gue kayak hostess sekarang sih. Iya kan lo yang nanya. Ya udahlah. Nah jadi tuh gue lebih tepatnya gue sih pengen rekomen. Kan tahun ini gue nggak bisa ke Ava ya kan, gue hilang. Apa namanya? Bagi kalian yang belum ke Ava. Wajib. Kemarin gue juga kayak ada tingkat gue ikut juga kan kemarin ke toko. Dia nanya Ava itu, wah gue bilang lo harus wajib datang ke situ. Itu seru banget karena beda. Gini ya, gue jujur-jujuran aja. Ava tuh paling atas sih ben anime. Ava Indo Comic Con yang ini ya, yang kedua ya kan sekarang ada dua nih, ada yang anime atau Jepang doang sama yang komik yang campur, yang komik itu. Dua event itu paling atas menurut gua dari semua event. Gak ada yang bisa ganti. Gak ada yang bisa ganti. Impact Nation kalau misalnya nih, Impact Nation itu gua ada sistem yang gua gak suka. Apa? Lu masuk gak boleh keluar. I mean. Jadi gini. Iya, gua tahu maksudnya itu kan. Nah itu gua gak sukanya gini karena gua tahu biar orang tuh gak ada yang bisa nuker tiket atau gitu kan. Cuman masalahnya kalau orang yang memang lu beli tiket konser atau misal apa terus kayak terpaksa harus pulang dulu kan gak enak gitu kan. Sedangkan dia udah datang pagi-pagi gitu kan. Itu yang bikin gue kurang suka di Impact Nation jujur, karena kalau orang yang memang mungkin kalau misalnya orangnya datangnya sore atau apa itu masih bisa ya kan, karena enak menjelang ya malam lah gitu kan, at least kan kalau misalnya kayak orang mau ngambil mobil atau misalnya orang harus pergi dulu itu kan nggak menurut gue tuh agak kurang enak gitu kan. Sedangkan orang itu kan pasti balik lagi gitu kan, mau dia nonton konser atau enggak gitu kan. Dan itu menurut gue kayak agak kurang suka di Impact Nation. Komifuro sama aja sih anjing sih. Menurut gue seru sih seru. Lu belum pernah ikut Komifuro ya? Pernah nggak sih? Kayak pernah gue ajak. Pernah ada sekali. 2016 yang naik busway ya? Bukan sih? Hah? Yang naik busway bukan sih? Itu apa itu Indonesia ya? Yang gue sama naik busway itu kemana sih? Busway? Iya benar. Iya benar. Yang bertiga. Tahun berapa? Itu 2017 ya? Iya 2017. 17-18an sih gue. Antara dua itulah. Iya. Busway. Ini Cisai kali kalau itu. Enggak, ini Cisai kita naik taksi ya? Naik gokar ya? Makanya itu gue lupa inget. Enggak, seinget gue ini Cisai itu gokar. Karena macet, gue malas naik busway. Iya benar. Dari itu Komifuro si Padahal pernah antara 2017-2018. Gimana tuh Komifuro menurut lu? Panas. Dulu pada Kartini sih. Kalau sekarang dia kan di Ice, dan kalau bukan komplain, ya lebih ke komplain sih. Sebenarnya sih gampang sih komplain gue. Mungkin lebih ke sinyal sih. Iya. Di Ice soalnya kan sinyal. Terus abis itu juga kalau ini lebih ke tempatnya sih jujur sih. Makanan gue jujur sumpah. Gue tuh kalau ke event tuh bagi gue itu oke tuh pasti makanan. Maksud gue bukan isi makanan dalamnya, maksud gue untuk di luarnya. Di luar. Kayak misalnya kalau kita ke JCC kan at least lu bisa ada warung kopi atau apa gitu kan. Warungnya juga lumayan banyak kan. Terus kalau misalnya kayak ke G-Expo, kerak telur malam-malamnya nasi goreng atau apa gitu kan banyak. Cuman kalau Ice tuh ya gue tuh kurang sukanya itu kan makanannya tuh susah, paling Indomaret bawah. Dan itu pun juga kayak tai lah. Karena setiap gue ke event di Ice, pasti gue gak pernah makan di situ. Pasti makannya pas pulang ya. 2 kali gue kayak gitu. Ke Dua-duanya Komifuro lagi anjing. Dua-duanya Komifuro pokoknya tuh anjing tuh. Pasti gue makannya pulangnya. Dan selain 2 tadi ya, gue sebutin Komifuro ya. Gue gak bilang rame sih. Malah menurut gue kalau misalnya itu ke Wali Kartini makin rame. Gak bisa anjing. Ice sekarang emang jujur cocoknya di Ice sih. Ice sih cocoknya di Ice. Komifuro maksud gue. Komifuro tuh lebih cocoknya di Ice sekarang. Cuman sayang aja jauh dari rumah gue. Jauh sama ongkos. Enggak sih, kalau ongkos gue masih mending. Masalahnya single gue tuh kesono tuh enakan naik motor sebenarnya. Karena naik motor or naik mobil pribadi 50-50 sih menurut gue sih. Enaknya pribadi itu lu ya pulang enak gitu kan. Cuman nggak enaknya lagi tuh kalau misalnya lu balik lewat jalan, kan ada 2 jalan tol kan. Kemarin tuh gue sama temen-temen gue tuh kan lautnya atau lagi kayak belakang. Nah ini yang lewat depan, yang utamanya. Itu macet mulu. Makanya gue bilang kan kalau ke sono tuh emang agak 50-50 kalau naik mobil pribadi. Kalau naik busway gue kurang. Gue pernah ke Ava busway. Iya yang busway 2000 berapa sih? 2018.
Iya, soalnya gue gak ikut waktu itu. Iya, lo gak ikut tuh, soalnya mahal nih tiketnya nih. Iya. Tapi Ava memang sih kalau mahal tapi worth it banget. Worth it. Apalagi sekarang di JJC loh. Pindah. Enggak, balik lagi ke tempat awal. Ava itu yang gue inget itu pertama kali itu memang di JJC. Oh iya, lo tau gak sih? Lisa kan konser sih. Oke. Iya kan, giliran gue main ke kandang mereka main ke kandang Iya, kurang ajar. Berak emang anjing, tapi ya udah. Jadi tuh bagi kalian yang nggak tahu, kayak tahu sih Lisa itu dia konser nanti di sini. Lagi kalian yang veteran-veteran atau demen SHO wajib banget ikut itu karena memang Mbak Legend. Menurut gue banyak yang itu loh. Apa? Banyak yang zaman-zaman SHO gitu datang. Emang iya? Siapa aja? Enggak, wibunya. Emang ya? Iya. Karena ya lu bayangin aja Lisa maksud gue gini loh. Lisa selain lagu gue nggak ngambil ya apa sih Kimetsu ya kalau nggak salah. Kimetsu atau yang lain kan gitu kan. Yang dulu wibu veteran pada kita apa? SHO aja inget lagunya kan. Itu emang lagu emang pas keluar itu lagu emang beda banget. Beda banget kan. Makanya SHO terus apa lagi sih zaman dulu tuh? Dia nyanyi lagu apa lagi? Lisa. SHO Original Scale. Ada kan? Iya, Original Scale juga. Kan? Iya. Terus habis itu ini lagu ada lagi deh yang nyanyi lagu SHO juga yang baru tuh yang selain SHO tapi tahun yang main dulu gue lupa dah. Kayaknya pernah nyanyi juga. Banyak dia cuma gue lupa inget. Pokoknya Lisa tuh wajib datang. Dulu tuh basically kayak apa ya kalau sekarang? Kayak pionir kayak Yoasobi-nya dulu lah. Iya, Yoasobi. Di mana-mana. Dia terus main siapa lagi tuh? Ada banyak. Fana. Iya, terus yang dua cewek siapa tuh lupa gue. Claris. Ih, Claris kemana ya anjing ya? Iya, itu ya bingung. Itu Claris. Terus yang grup cowoknya juga pada ngilang tahu kemana. Yang cowok kayak Bam of Chicken. Iya, Bam of Chicken. Terus Bicara yang itu novel lagi. Terus Team Revolution kemana kamu? Team Revolution. Pokoknya katanya konser sama. Iya, cuma seingat gue terakhir kali mereka bikin lagu buat Anung kapan? Banyak lah. Pokoknya wajib dah. Dan Ava itu biasanya artisnya lebih bagus. Jujur. Gue terakhir kali ke Ava itu 2017. Gue itu nonton main. Dan itu pun gue gak tahu kalau itu main. Kayak gue tahu suaranya, cuma gue gak tahu siapa. Jadi itu waktu pas 2017 gue nonton. Nah dia tuh lagu yang gue nangkep. Dikenal semua. Cuma dia gak tahu ini siapa. Ya, gue nangkepnya tuh pas dia lagi nyanyi lagu Hidan no Aria. Kan kan dia nyanyi kan. Kata gue, pokoknya pernah denger nih lagu ya. Dari mana ya? Terus kayak gue lumayan suka animenya kan kata gue kan. Terus gue lihat, oh anjing si main bangsat. Terus Fana. Dan dua lagi gue lupa anjing pokoknya tuh. Itu tuh 2017. Jadi Ava tuh memang bagus banget. Iya. Nah, ada lagi mau nanya. Terus apa lagi? Ini apa namanya? Udah mau lanjut kan? Berapa menit? 23. Mau di ini nih. Iya, rest aja. Kok gue udah jauh ya? Kenapa? Kayak ini pernah kejadian kayak gini juga deh. Nge-record kayak gini. Yang tentang event ini? Kayaknya. Emang pernah waktu itu. Malah sering gak sih anjing? Cuman kan karena ya bedanya sekarang kan agak baru-baru. Iya. Terus ini apa? Kalau sekarang gue kalau ngomongin game ya, gue sekarang game paling ya lanjut Limbus. Nggak ada yang baru aja biasanya. Iya. Tapi kalau menurut lo nih ya, apa? Untuk sekarang semenjak lo ke event paling baru nih, perbedaan event lama sama event baru gimana? Kan lo juga pernah ke dulu, NHCSI, Ava, Comic-Con nggak pernah lo ya? Comic-Con, gue juga lupa ingat. Kemarin Comic-Con cuma depan pintu doang sama gue anjing. Iya. Itu pun juga yang anime doang, bukan yang ke yang itunya. Paling sih ini apa namanya? Lebih makin time. Apa maksudnya kalau rame juga paling ramenya di booth yang jualan. Maksudnya kalau dulu kan biasanya kan ada panggung kan, kadang-kadang banyak yang ada panggung gitu kan. Nah ya. Mungkin sekarang karena tempatnya agak susah nyari tempat buat panggungnya jadi agak Tapi kalau misalnya secara cosplay gimana? Cosplay dulu sama cosplay sekarang lah. Plus minusnya. Kayaknya kalau dulu apa ya? Habis itu gua baru. Kalau dulu mungkin ini lebih banyak yang unik-unik. Setuju gak mau itu. Soalnya apa dulu tuh kan karena apa ya istilahnya ya? Anime itu kan di Indo kan masih kayak apa ya? Baru dan jarang. Menurut gue bukan baru, menurut gue. Apa ya? Menurut lo tuh dianggap aneh aja. Iya, dianggap aneh. Jadi kalau misalkan lo lihat something kayak, gue belum pernah lihat nih dari mana? Kayak lu penasaran. Tapi sekarang sih ya kalau mana ya ketemunya
Antara Long Genshin, Star Rail, Kimetsu, apa lagi ya? Yang sering nongol. Ya pokoknya yang mainstream lah. Soalnya gini, kemarin tuh pas yang katakan di toko nyari makan tuh. Kan gua mau sama si Ojan kan ini kan. Yeah. Nah, gua ngobrol tentang cosplay tuh anjing tuh. Yeah. Berdua tuh sambil nunggu takoyaki. Jadi tuh gini, perbedaan dulu emang sekarang bagi gua ya. Kan dulu tuh sama kayak Patan tadi bilang, bervariatif dan lebih lu tuh ngeliat gue bukan yang ngatain yang sekarang jelek ya, tapi gue jelasin dulu. Jadi tuh yang dulu itu lu lebih lebih kreatif dan lebih banyak lah. Jadi tuh nggak cuman kayak lu ngeliat maksudnya gini, kayak SAO ngerti gue dulu terkenal, Umaru gitu. Tapi ada, tapi nggak banyak gitu. Banyak ada, tapi masih banyak yang lain-lain gitu. Dan dulu cosplay low budget itu adalah Umaru, percaya sama gue. Gampang cosplaynya soalnya. Nah, abis itu juga yang dulu-dulu tuh kalau misalnya kalian cari di YouTube gitu, misalnya cari lagi nih, Ava ID, City Ava, vlog-vlognya suka ada kan. Nah itu tuh mereka kayak dari Card Raptor, terus abis itu juga dari waktu seingatku gue pernah lihat dari ada lagi ya, gue lupa dah. Waktu itu kita pernah lihat Dragon Maid. Oh ya, Kobayashi ya, yang gede itu ya. Oh itu gue pernah nemu lagi loh itu. Seriusan? Gak pernah lihat gue ke event-event. Terus abis itu juga kayak ada waktu itu pertama Mashu tuh gue jarang banget lihat. FGO tuh paling FGO makin banyak. FGO beberapa mungkin ada. Enggak, makin banyak sekarang. Makin banyak. Arash juga ada favorit lo. Nah, terus abis itu pokoknya banyak lah. Nah, yang sekarang ini juga kreatif gitu. Cuman mungkin karena gue lebih ngeliatnya ketutup aja mungkin gitu. Soalnya karena kalau gue setiap ke event itu jujur muak gue ngeliat cosplayernya. Kalau gue generasinya udah nge-shift memang perkembangan zaman. Cuman gue tuh ngeliatnya kayak ya kayak kemarin bilang Star Rail, Genshin. Gak ada yang beda gitu. Gak ada yang beda gitu. Makanya kalau gue ngeliat kayak sekali ya gue liat yang beda kayak gitu kayak. Nah, FGO kayak waktu itu gue pernah lihat di kemarin atau jatah? Kayak kemarin deh. Kemarin apa udah lama ya gue lupa. Gue ngeliat ada yang nge-cosplay, aduh gue lupa namanya siapa. Yang mana? Otakku lagi buffering. Nah, ngomong lah, gue lagi kalau sekarang itu tuh gue ngeliatnya kayak memang kebanyakan itu, dan kemarin juga kayak cosplaynya. Makanya kemarin pas ada Blazer itu gue bilang itu best cosplay menurut gue itu anjing. Ultraman Blazer, Argaron sama musuhnya itu best cosplay. Terus abis itu juga gue bukannya bilang jelek atau apa, cuman memang sekarang itu kalau gue ke anime event sekarang itu juga untuk mood foto itu pun juga udah gak ada anjing sekarang kalau untuk gua. Kalau dulu tuh gue sama Padlan tuh pasti ada yang unik, pasti foto gitu loh anjing, lo cari, tetap nyari kita. Cosplaynya bakal dikejar-kejar sama kita. Oh, dulu ada beberapa yang ini yang suka cosplay mecha. Ah, ya. Kalau Kamen Rider sama itu masih ada. Cuman gue kemarin juga lihat di Komifro yang Shin Kamen Rider. Tapi kalau misalnya kayak basic karakter anime ya, maksud gue selain yang terkenal kayak Star Wars itu ya, itu udah jarang, makanya itu jarang. Jadi itu jarang yang kayak ini udah lama deh gue ngeliat karakternya. Kalau dari game aja kayak Little Company itu, wah itu gue suka tuh ngeliat itu kocak malah kan. Cuman ada juga yang kayak apa sih yang FBI gitu. FBI. Jadi dia pakai baju militer, kemarin juga ada tuh singkat gue di anime toko. FBI. Ada kemarin. Yang pakai baju-baju polisi gitulah, militer gitu. Oh, iya itu. Abis itu juga itu juga unik tuh. Itu juga ada tuh kemarin tuh Bonnie Penap 2. Iya. Nah itu tuh. Itu pas dulu kayak, makanya juga kaget itu. Kok tiba-tiba udah begini? Sekarang udah mulai bervariatif, nggak seperti 1 tahun yang lalu lah kalau bisa bilang gitu. Karena memang kalau sekarang gue lihat tuh kayak yang tahun kemarin ya, maksud gue ya kan kemarin tuh aktif banget kan gue ke event-event kan. Bosen gue. Hatsune Miku ya gue jarang lihat sekarang. Iya udah tahu hilang kemana. Miku tuh gue udah jarang banget ngeliat loh cosplay. Waktu itu kemarin kita ada Miku nggak sih? Ada satu ya. Yang Vampire. Iya yang Vampire. Itu di mana sih? Gue lupa. Di anime toko. Di mana toko ya. Terus abis itu juga kemarin tuh gue ngeliat juga banyak Tubi. Yang kita si goblok tuh anjing tuh lama. Kejadian paling kayak lumayan sekarang udah lumayan lebih banyak lagi sekarang karakter-karakter. Mungkin sekarang anime udah makin terbuka gitu kan. Jadi orang-orang pun juga yang sebelumnya nggak mau cosplay jadi mau cosplay. Tapi kalau gue pengen cosplay gue pengen tertutup, udah itu doang. Kemarin tuh ada tuh JTF. Dia menurut gue tuh paling mencolok sendiri. Apa?
yang ini baju cyberpunk gitu. Oh, Yang gue bilang itu keren banget. yang helmnya bisa Ya itu. Gue anjing lihat loh gitu loh anjing. Iya. Jarang lihat dan gue baru pertama kali lihat di situ. Nah, gue kalau itu kebanyakan lihat di Twitter. Twitter ya? Iya. Di Twitter gue selalu suka ada yang gitu ya, karena isi Twitter gue kalau nggak mecha anime anjir. Iya. Itu udah pasti sih itu. Terus gue kaget Blue Archive nggak jarang loh cosplay. Tapi kemarin Nike ada 2 loh. Ada 1 Soda. Oh iya, Soda ya. Soda doang. Nike juga udah lumayan banyak. Tapi kalau Nike emang agak bahaya sih di Indonesia. Iya, Nike agak bahaya. Agak bahaya baju-bajunya cuma beberapa doang. Blue Archive. Blue Archive yang gue jarang lihat loh anjing. Apa ya? Blue Archive? Tapi tahu gak sih lo anjing? Ada tingkat gua. Itu cosplay dia, menurut gua unik. Apa? Shit, gue lupa lagi namanya. Apa? Ciri-ciri Emang Cross. siapa? Freya. Dia cosplay Freya. Gue kaget ngeliatnya. Oh, Freya anjing, damn kata gue anjing. Anak itu punya tes. Itu jarang loh anjing, kayak Macross Delta Iya. atau apa-apa. Mana Macross ya? Cosplay. Oh iya, lo mau tau gak? Katanya Macross mau dapat season baru. Lanjutan? Nggak tahu. Oh. Mungkin baru, mungkin enggak. Gue kurang tahu juga. Itu soalnya gue ngecek di tempat gue lihat schedule anime. Gue ini kan apa TBA belum ada jadwal. Tulisan Macross kata gue. TBA. Iya, kata gue. Ini nih. Gue nunggu ini anjing Expel from Paradise. Yang gue nggak tahu dia gimana lanjutannya, penasaran gue ini. Bagi kalian nggak tahu Expel from Paradise, kita langsung lanjut lagi nih. Iya. Expel from Paradise itu anime 3D. 3D itu bagus tuh. Enggak sih, menurut gue semi 3D sih. Semi 3D sih inget gue. Ya frame-frame-nya masih kelihatan lah suka kayak turun naik gitu. Cuman ya itu anime tahun berapa? Anime tahun 2015-an menurut gue. Lumayan lama ya. Iya. Enggak kayak Exile kan? Enggak. Itu mah disaster. Tapi ya kalau untuk saat ini ya lu lanjut. Tadi mau ngomong apa lu? Ya lu yang mikir lama anjing. Ya tadi kan gue bilang itu mecha. Mecha ya. Mecha gitu kan cosplay gitu kan. Tapi ya sekarang gue udah seneng sih ngeliat seneng lihat anime itu sekarang makin ya udah di-accept gitu. Iya, jadi udah kayak ya itu kayak kubu ke dan sekarang tuh kalau lu gak suka anime itu aneh gitu kan. Sedangkan dulu kita dianggap aneh. Dulu tuh kalau lu gak percaya, gue sama Padlan tuh satu SMP kan. Itu kita kalau ngomongin anime atau misalnya itu rata-rata cuma 5 orang ya. Ya, hitung aja 3 orang. Iya, itu 3 orang. Itu doang. Udah bertiga atau berempat gitu kan dah makan bareng, bahkan ngomongin anime atau apa gitu kan. Karena emang ya lu tau lah dulu anime kayak gimana gitu kan. The Golden Age. Yang mana? Yang masih bagus-bagus. Oh iya. Sekarang juga masih ada yang bagus. Cuma lu harus actually nyari. Harus nyari dan lu harus tahu premisnya dulu. Kayak ini premis menarik, cuma pas lu tonton aduh sayang. Eksekusinya kurang bagus lah atau apa lah. Lu ada contoh gak sih? Gue kayak ada kayaknya. Cuman gue lupa ada apa. Story bagus, eksekusinya aneh. Iya. Contoh ya. Menurut gue kalau misalnya eksekusinya bagus itu tuh paling contoh itu tuh Ultraman. Iya. Ekspektasinya kayak pertama kayak karena Ultraman season 2 Ultraman itu kan 3 season. 1 2 3. 1 tuh bener-bener boring banget. Season 2-nya kayak langsung kayak kerak. Nah, season 2-nya tuh langsung kayak lumayan menarik nih dulu udah season 3 season 3 bagus itu bagus. Terus abis itu selain itu mungkin menurut gua kalau di creator ya, enggak itu udah lama sih itu. Iya. Jangan itu dah. Kalau gua contoh yang sekarang ya anjing ya, Azurland. Iya, bisa. Tapi itu game ya. Iya. Mungkin ini kalau misalkan I guess Witch Mercury count. Iya bener. Jadi itu potensi gede loh. Cuma di rushing banget. Jadi itu Witch from Mercury itu bagi kalian yang nggak tahu. Season 1 bagus. Season 1 bagus. Bagus banget. Walaupun ada Yurinya terpaksa anjing. Tapi season 2-nya itu bener-bener plot hole tuh banyak. Season 2 awalnya bagus. Gue setuju season 2 mau kemana. Itu sayangnya terakhirnya rushing berasa banget. Parah itu berasa banget. Karena gue pas lagi nonton kata gue kita ngejam berapa hari anjir. Pokoknya itu bener-bener parah banget itu. Itu jujur kerasa banget rushingnya itu. Itu padahal bagus loh, potensi untuk maksud gue kayak comeback Gundam gitu loh. Iya. Ya model kita banyak yang jual sih. Tapi at least masih acceptable.
belum kayak I guess G-Self. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya yang baru ini Gundam, yang menurut gue itu lebih acceptable itu Hathaway. Iya, Hathaway. Hathaway itu kerasa banget slow tapi lu bener-bener isinya tuh bagus. Itu bener-bener politik kenyang. Terus habis itu kalau misalnya anime biasa ya menurut gue ya, gue gak anime biasa sekarang yang masalahnya yang gue tertarik itu pasti bagus. Maksud gue kayak kalau misalnya gue nonton emang karena buat fun doang, apa ya anjingnya? Sekarang susah nyarinya anjing. Iya, soalnya apa ya? Sekarang tuh lu lihat dari visual aja. Visual tuh udah nggak bisa. Udah harus nonton at least 3 episode baru kayak oke. Ya, gue baru tahu ini lari kemana. Karena kalau kalian nonton ini ya, gini, beda. Ada 2, yang tadi pada bilang satu lagi ini. Jadi kalau yang gue tonton ini kan Mahou Shoujo Akogareta. Itu memang episode 1 itu udah menarik. Emang kayak lu tertarik karena antara emang bagus atau sange dari itu nggak bisa antara dua itu. Antara lu sange atau enggak. Nah, cuman yang gue ngerasain kayak pada bilang 3 episode itu yang gue bilang tadi yang weakest timer itu. Oh, sama ini. Aduh, gue lupa. Yang anime yang MMO tuh yang pakai pala burung. Oh iya, itu apa? Itu bagus. Itu anime tentang apa sih? Gue nggak tahu dah. Iya, basically kayak bayangin SAO cuma nggak ada keperangkapnya. Literally cuma orang main VR. Oh, dia tuh ini. Jadi kalau gue ceritain itunya, yang MC-nya itu, dia tuh suka nyari bug di semua game. Oh. Nggak exploit. Gue pikir itu reinkarnasi jadi pala setengah gitu. Enggak. Oh enggak ya. Tapi gue denger kan Tensura pengen dapat season 3, season besok singkat. April ini ya? Atau 2000 berapa? 2000 ini singkat gue. Cuma gue kurang tahu kayak masuk summer sih. Ini agak out of context ya anjingnya. Apa? Lu ngeliat gak sih Toy Story bakal dapat itu movie lagi? Ceritain siapa lagi? Sehingga gue bukannya di terakhir itu Woody-nya lepas ya anjingnya. Woody-nya udah pindah kan? Udah pindah kan? Ketinggalan di ini. Sekarang tinggal Shiba sama dan DKK kan anjing kan? Iya. Orang gue liat orang pada agak aneh ya, cuma gue mungkin aja kan. Orang pada ngomong kayak anjing lah kenapa sih harus bikin lagi, itu udah bagus loh endingnya loh gitu loh anjing lo. Kenapa harus dibikin lagi gitu lah. Sorry 1 2 3 tuh kayak udah 4 enggak sih? 4 yang juga lumayan bagus. Woody tuh yang Woody-nya lepas. Iya, Woody-nya lepas. Maksud gue itu kayak udah banget. Udah bagus. Iya. Makanya kata gue perak. Tapi selain dari tadi yang anime itu ya, maksud gue kayak sekarang tuh lu dari lihat visual memang udah bagus. Udah mulai susah kayak susah. Karena kayak ini bagus apa kagak. Kalau dulu masih suka kelihatan kayak oh nih tahun 2018 2019 tuh ketara lu ini bagus. Oh ini apa? Contoh. Gue lupa lagi namanya nama animenya. Ciri-ciri. Jadi tukang obat. Ada 2 masalahnya. Iya, ada 2. Yang obat yang ini, yang anjing gue gak bisa bilang. Pokoknya cerah banget warnanya anjing. Iya, ada. Yang dua bocah bukan sih? Ada yang bocah dan enggak, bukan yang bocah. Berarti yang satu lagi. Yang satu lagi itu tuh gue gak bilang, maksudnya gini, gue baca komiknya tuh seru. Iya. Fun read. Cuman kalau pas gue nonton animenya tuh boring as shit anjing. Gue nonton itu pun namanya kalau gue nonton itu tuh boring banget sumpah anjing. Gue sambil main nih atau apa, gue lebih fokus main daripada nonton jujur. Karena kalau yang entah kenapa Slice of Life itu kalau dibikin anime hit or miss. Hit or miss emang. Karena kebanyakan enakan ya lu baca karena lu ngikutin pace lo, cara lo baca sendiri. Kalau lu baca cepat ya lu bisa baca cepat, kalau misalkan enggak ya lu menikmati lah. Kalau anime mereka udah punya pacing sendiri, jadi lo ngikutin mereka. Harus bener ngikutin ini, nggak bisa. Kalau misalkan itu kayak lo nonton Slice of Life anime, kalau yang gue bilang 50-50 ya, itu berasa kayak nonton bertahun-tahun anjing. Jujur sama gue anjing. Tapi kalau misalnya Slice of Life ya, gue penasaran sama Dungeon Meshi sih. Dungeon Meshi yang di dungeon masak-masak itu ya. Itu kata orang bagus sih. Makanya gue juga penasaran gitu. Cuman lo tau gak sih yang gue nonton itu Mahou Shoujo Akogareta? Baru berapa menit itu ya? Enggak, di HP gue aja totalan. 39. Yang Mahou Shoujo Akogareta itu kena banyak itu loh. Kena apa ya, kayak apa sih? Gue lupa ada SJW ya. Social Justice Warrior. Karena itu loh. Karena orang seinget gue kayak hampir mirip kayak Miku itu, lagu Miku Rabbit Hole. Jadi kayak ini kan masih anak kecil atau apa gitu. Shut up anime. Ya, Shut up anime.
Nobody cares. Dan seinget gue SMA mereka anjing. Iya. Cuma bentukan aja kayak anak Bentukan SMP aja. anjing. Dan apa? Yang Kemiku itu dah anjing dah. Gue masih kurang ngerti dah anjing yang itu dah anjing dah. Lo tau gak sih masalah dramanya itu? Kagak, orang gue itu lagu udah dari udah ada setahun kalau gua. Mau setahun, 9 bulan. Udah. Jadi itu lagu dari produser yang lumayan terkenal, Deko bikin lagu nggak perjelek. sama kayak Genshin Yonezu. Iya. Dan sekali lagi lirik Miku ya lu pokoknya lagu Vocaloid lu kalau misalkan baca liriknya antara that's happy or what the hell is that? Jadi bagi kalian nih ya, tapi menurut gue hampir semua pada tahu seharusnya. Karena kalau lagu Jepang kebanyakan kayak gitu. Tapi ya contoh seinget gua yang Rabbit Hole ini ada masalahnya itu ini karena apa ya? Karena orang tuh kayak ini tuh yang di video tuh 16 tahun gitu loh kan. Dan by the way, videonya itu fanmade. Ya, yang jadi masalah. Bukan Deko kalau bikin video cuma lirik dong, gambar sama lirik. Nah, itu orang tuh pada seinget gue pada gak suka karena lirik dan karakter di situnya. Soalnya seinget gue liriknya itu kalau nggak salah jadi PSK deh seinget gue. Something like that. Jadi pokoknya basicnya kayak gitulah. Lu kayak ya lu kalau mau ini ngentut sama cewek orang atau nggak sama laki lain gitu kan. Basicnya kayak gitu lirik lagunya. Makanya kayak kena kontroversial. Iya. Tapi kalau misalkan lu coba dengerin lagunya doang, wow, lagunya sih banger. Enak. Kalau itu lagu kalau misalkan lagi gabut nyetel aja udah. Di belakang lu lagi ngapain kayak nyetel lagu itu udah enak. Pokoknya lagu Deko nggak ada salah. Enak semua. Lagu Deko tuh dari Rabbit Hole terus lagu-lagu lama dia kayak apa sih lagu Deko yang solo-solo tuh? Eiko Toba 3. Terus yang ini bukan sih yang apa? Gue lupa lagi namanya apa? Dissected Girl atau apa sih namanya? Iya, itu. Itu lagu lupa namanya. Otome Kaibo. Tapi jujur ya, tapi menurut terus sekarang ini buat timeline gue juga, makanya gue inget nih. Sekarang tuh Vocaloid itu menurut lo ini gak sih anjing? Makin apa maksud gue di Indonesia ya, bukan di negara lain ya. Di Indonesia tuh menurut lo makin berkurang gak sih? Karena makin banyak yang nggak tahu. Iya. Kalau dulu mah zaman kita udah kayak mungkin ada yang tahu, cuman ketutup aja. Iya. Soalnya karena gini loh, karena gue ngeliat apa ya? Culture-nya udah jarang. Ya, gue setuju sama itu karena gue kalau ngeliat di Indonesia ya, maksud gue kayak Deko 27 pasti tahu dong gitu kan. Cuman kalau kayak yang kreator lain kan mungkin kayak Michi M, Giga sih. Giga masih sering. Reol juga masih sering. Tapi Reol sekarang udah jadi nyanyi sendiri. Jadi kayak banyak yang kurang tahu. Iya kan. Mungkin banyak yang tahu. Cuma lu nggak tahu origin mereka dari mana. Sekarang gue tanya, lu kalau nonton JJK, lu nggak tahu itu orang dari mana, gue ketok pala lu. JJK, Jujutsu Kaisen. Iya, yang mana? Gue nggak tahu. If kan awalnya bikin Vocaloid. Ya kan gue nggak tahu. Emang gue nggak tahu anjing kalau gue. Kalau dia emang nggak tahu. Nah, kalau kalian nggak tahu, Genshin Yonezu. Itu awalnya tuh Vocaloid ya. Nama lainnya itu Hachi. Lagunya enak-enak lagi. Enak. Itu Clockwork. Terus abis itu juga apa sih Donut itu anjing gue lupa dah. Donut Hole sih gue. Donut Hole. Terus Panda Hero. Sunan Wakusei. Itu enak banget. Lagunya enak-enak. Jadi tuh pokoknya banyak terus ini Mafu. Mafu Miku. Mafu Miku awalnya. Cuma kalau Mafu dia emang selalu dua kali, ada yang versi itunya, ada versi dia. Ada versi dianya sendiri. Ya kan suaranya udah kayak gitu. Suara emang. Nah, itu bagi kalian yang nggak tahu aja tuh anjing itu kan. Teman kalau dulu tuh culture-nya vokal itu enak. Soalnya kalau misalnya gue kayak ke ini ada hubungan lebih lagi sih. Cuman dulu tuh kok gue nggak tahu sih sekarang gimana. Komunitas Miku tuh sebenarnya ada nih. Iya. Komun Miku sering jadi kayak booth. Makanya JTF ada nggak sih? Kemarin gue lupa dah. Nggak ada. Gue lebih kayak ngeliatnya figur SAF, Mecha atau misalnya kayak paling ada cuma kayak satu. Fansnya atau itunya? Kayak figurnya atau enggak mungkin ini sih sekarang mungkin mereka jadi satu. Iya. Nah mungkin kayak gitu. Kalau dulu tuh seinget gue emang bener-bener ada gantungannya sih. Jadi tuh karakter Indonesia tuh kayak punya Vocaloidnya sendiri. Really? Ada. Gue pernah beli albumnya hilang. Tapi ditanya gantungannya tapi masih ada karakter originalnya. Gue lupa namanya siapa. Soalnya gue juga inget gue, bahkan gue sampai kaget lo kalau tahu game Citrus 2 itu ada hasilnya Miku. Kalau misalkan lo beli, ada satu lagu Indo masuk situ. Yang mana? Ada. Gue lupa lagu yang mana. Di Miku Expo-nya ditayangin nggak? Kayak enggak ya? Kayak enggak deh.
Singkat gue ada satu Tapi lagu kayaknya kalau Indo yang masuk. tapi kalau sekarang kayaknya kalau misalnya yang main game rhythm di Funworld gitu ya, kayak Vocaloid sih menurut gue. Iya. Kecuali Taiko saya ada Yosobi. Iya. Kalau misalkan lo main game rhythm game, paling yang ketemu kalau nggak Vocaloid, lagu-lagunya Toho. Lagu Toho juga enak-enak sih. Gue kalau Toho nggak ngikutin. Iya, dia gitu. Kalau gue ngikutin. Kalau gue Toho cuma dengerin lagu. Oh, lu mau tahu gak sih anjing? Lu ngomong itu Apa? kan tadi kan. Ini loncat lagi nih anjing. Iya, Ya, Senran, lu bilang kan apa tadi anime yang animasinya bagus apa ekspresinya? Senran Kagura. Jujur ya, gue gak ngerti dah Senran Kagura tuh kalau bikin anime tuh ya, gue ngerti buat fan service banget. Iya. Cuma kadang-kadang kayak gue tuh gak boleh fan service doang, gue mau lihat story. Kayak gue pengen stop. Kenapa mereka berantem? Iya itu tuh anjing tuh kayak bener-bener loncat banget. Iya. Yang nonton Senran Kagura tuh gitu Iya. ya. Neptune bagus sih story game-nya. Iya. Cuman animenya nggak pernah dibikin lagi, nggak tahu kenapa. Iya. Karena bagus loh itu. Konsep unik apa PS itu ada dewinya nih. Iya. PlayStation itu si Iya. Noire, Wii atau Nintendo itu kan si Blanc. Xbox itu si gue lupa lagi namanya siapa tuh yang Iya. hijau anjing. Nah yang Neptune itu gue bingung apa PC atau apa dia ya anjing ya. Kayak PC dah anjing. Maybe. Terus habis itu apa lagi Lan? Konsep-konsep ya. Nggak, lo udah mau ngomongin nggak? Kalau gue sih paling ini apa? Soal manga sih. Kenapa manga? Gue nggak tahu deh apa cuma godong ya. Gue sekarang baca manga. Apa ya? Mungkin karena gue nggak nyari juga sih. Gue kalau ngeliat library di online kayak jarang banget yang kayak ini kayaknya menarik nih. Apa mungkin karena gue nggak terlalu Menurut gue lebih nggak nyari dah lo. Soalnya gue juga waktu itu sama kayak lu. Malah sekarang kalau gue itu ya baca manga nih ya. Itu lebih sekarang gue ngeliat manga sama semua. Karena apa ya? Kalau misalnya gue nyari kayak yang fantasi, bau-baunya pasti isekai. Itu gue bosen. sama gue apa ya? Mungkin karena tes gue agak aneh juga sih. Sama apa nih biasanya? Gue kayak kalau misalkan lo ngasih gue fantasy, at least jangan isekai. Kalau isekai pun at least kasih gue twist yang lumayan unik lah. Iya. Terus kalau misalkan lo ngasih gue action, pastiin please antara itu udah kelar, jangan Atau nggak panjang ya? panjang. Soalnya itu bakal cepat banget gue baca ya. Mission Yozakura baca nggak lu? Apa? Mission Yozakura. Itu yang mana? Itu basically Spy X Family 2.0. Kayak gue tahu deh. Yang Yakuza itu bukan? Bukan Yakuza, Spy. Bener-bener Spy X Family 2.0. Mission Yozakura itu. Yozakura Family. Oh, Jadi, kayak gue tahu deh. Yang kayak agen-agen gitu berkeluarga. Iya. Terus sama kalau misalkan lo ngasih gue yang lebih ke slice of life, gue malah slice of life tuh malah susah kalau Lu ya? Kalau gue gampang slice of life. Kenapa? Karena Tapi kalau gue tergantung baca sih. slice of life, iya tergantung. Soalnya itu ada tuh gue yang baca slice of life yang ini, yang kemarin, yang dulu pernah gue bikin review, yang Yusha, yang dia bikin kota, yang dapat 2 season sampai gue kaget. Oh iya. Dapat 2 season. Itu bagus juga. Itu slice of life. Menurut gue isekai loh menurut gue. Isekai cuma kayak mereka nggak perang juga kayak Gitu doang. itu doang. Soalnya lebih gini, ke world building. Gini, gue tuh suka nemu banyak yang bagus. Tapi nggak pernah dilanjutin. Itu dia kayak gue tuh gitu biasanya. Kayak gue nggak tahu apakah ini punya potensial atau drop. Lo mau tahu gak sih kemarin tuh gue nemu dari dulu sih. Dari itu agak unik, tapi bagi gue tuh menarik. Jadi tuh kayak lu bayangin dunia tuh udah kayak ada demi-human sama itu, terus kayak di zaman sekarang gitu kan. Judulnya aja kocak anjing. I return with a mother and my two child anjing, my twin child. Jadi basically kayak slice of life, komedi, romance. Itu seru tuh, cuman sampai chapter 10 doang kalau nggak salah. Kayak, banyak gitu kayak cuma kayak berapa chapter, dah ngilang tahu kemana. Terus abis itu apalagi ya? Kalau misalnya kayak sekarang kalau lu nyari, kalau gue tuh sekarang lebih tertariknya kayak kalau manga ya. Iya. Isekai itu sama kayak lu. Kalau misalnya yang isekai basic, gue pasti bacanya gak niat kayak cuma Nah tapi gue waktu itu baca ini sekarang sih lebih tepatnya.
Gue nggak tahu ya ini ya. Gue lupa nama judulnya apa. Yang mana? Colosseum apa namanya pokoknya itu. Oh, itu yang ini bukan sih? Ya kalau lu kalah jadi budak ya. Iya, gue juga baca. Itu seru tuh. Itu update lama banget tuh. Update lama. Cuma bagus. Bagus. Gue demen artnya. Abis itu Gate gue masih sampai sekarang masih baca. Gue tau lu bosan gue ngomong Gate. Iya. Cuman sekarang lagi panas. Makanya gue mulai menarik. Jadi tuh abis itu apa lagi anjing ya masalahnya. Makanya isekai tuh kayak karena udah terlalu oversaturated, jadi lu harus punya something yang kayak ini gue beda. Kalau nggak kayak gitu. Tapi sekarang selain isekai ya, menurut gue itu loh romance. Iya. Gue tahu gue nggak nonton anime romance. Iya. Tapi manga kadang-kadang gue baca. Gue kalau romance itu gue kayak ini gue cuma gedong ya. Sometimes gue baca manga romance itu kesel sendiri. Gue hentai sama romance sama aja sih. Gue kalau romance selalu tuh kayak karena gini loh, kalau gue ngeliat romance yang sekarang ya, ini kalau kayak kemarin gue nemu tuh satu tuh kemarin, nggak gue bahas follow, cuman bikin gue emosi aja. Pokoknya gue lupa nama judulnya apa, itu romance. Terus abis itu juga kalau misalnya romance yang sekarang tuh ya, gue lebih bosan ke harem sih. Iya. Karena tuh kalau selain tadi Tepan bilang kayak isekai ya yang udah overrated, sekarang harem pun juga menurut gue di dunia manga tuh overrated karena hampir semua manga mau isekai atau apapun ujung-ujungnya harem dan gue bosen liatnya gitu. Kalau nggak itu soalnya isekai sama harem tuh dua topik yang kayak nggak bisa lu kalau misalkan nggak punya something yang interesting flop. Lu tau gak sih? Gue bisa bilang gak sih? Apa? Yang haremnya itu kayak yang suka harem kayak gue nggak bilang, maksud gue juga suka harem ya. Iya. Maksud gue kayak harem yang bagi apa ya, yang kayak manga. Pokoknya asal ada harem itu bagus. Itu degenerate people gak sih anjing? I guess. Soalnya kalau misalnya kayak lu lihat ya kayak harem dulu, gue nggak, ini kayak waktu itu lagi nggak ada dejavu. Nggak, maksudnya kayak harem mungkin contoh kayak apa ya Dan? Harem yang sekarang menurut lo bagus? Harem sekarang bagus. Yang 100 girlfriend itu nggak sih? Iya itu harem, cuma gue nggak nonton karena gue benci. Seinget gue orang bilang lumayan bagus. I don't know, gue nggak terlalu tertarik kan jujur. Apalagi ya yang harem ya? Gue nggak tahu gue kalau ngeliat harem sekarang ya, kayak emosi duluan. Kalau dulu tuh gini, kalau dulu gue nonton Tolaruto, gue masih seneng suka gue ini Tolaru di XD atau misalnya apa lagi, Shimano Tesman lah atau misalnya apa. Tapi kalau sekarang tuh gue ngeliatnya kayak kontol lah udah gitu anjing. Gue udah tahu konsepnya apa, harem, dah gitu doang anjing. Iya. Jadi kayak gak ada something yang kayak mungkin kalau dulu itu atau misalnya tahun 2018 ke bawah, mungkin haremnya itu maksud gue tuh masih ada story. Kayak ini, gue yang suka Kekon no Yubi. Yang ini, yang 7 ring itu. Yang cewek itu yang bagus. Gue baca komiknya juga. Itu salah satu harem yang gue I like this gitu kan. Gue walaupun belum nonton animenya ya, cuman dari gue liat klip-klip itu kayak I like it. Berapa menit by the way itu? Oh, mati. Dari kapan? Gak tahu. Kejadian kayak kemarin lagi. Itu berapa berarti HP gue? 53. Ya udah sampai sejam dah. Iya. Ya paling ke apa? Gue juga tahu sampai maraton itu. Iya. Ya kan dari itu apa ya namanya? Tadi ngomongin apa ya? Harem ya? Iya. Jadi itu harem yang menurut gue tuh sekarang kayak tadi kan si Padlan gue nanya kan harem. Jadi itu udah ulang aja lah biar nanti sejam lebih. Komik yang kemarin kayak sekarang kan komik kan gue sama Padlan itu kan konsepnya itu kan kayak udah mulai kayak semua tuh sama gitu. Yeah. Kayak kagak ada yang unik atau apa gitu kan. Nah, tapi sekarang ya menurut gua bukan sekarang kayak isekai itu kalau misalnya lu kagak ada yang bagus, harem juga ya. Yeah. Harem juga kagak ada yang bagus tuh lu udah boring as shit gitu. Jujur aja lah. Cuman itu dua kombinasi itu kalau udah ketemu, kalau lu nggak punya something yang unik, flop. Nggak pernah bagus. Lu harus punya something yang kayak ini yang bikin seri kita bakal menarik tuh di sini. Bukan di dua itu, malah di yang satu lagi. Ada lagi. Iya. Karena gini. Malah dua ini bakal jadi kayak buat ngebus yang satu lagi. Gitu, yang satu lagi. Karena gini. Jadi si Padlan gue nanya kan ke Padlan kayak harem yang bagus belum apa gitu. Dia bilang yang 100 Kanojo itu. Menurut gue tuh enggak. Kata orang ya, gue belum nonton juga soalnya. Karena gini loh, gue sekarang gini. Gue kalau ngeliat harem sekarang, ya udah harem. Soalnya seinget gue kata orang-orang
Yang udah nonton Seinget gue kan Kanojo ada hampir mirip kayak Tolafru kan ceweknya ada yang kayak alien rambut gitu. Ya seinget gua itu actually take time Maksudnya? develop Oh. jadi satu-satu. Enggak langsung dikasih lihat semua kayak ya. Lu mau ngomong itu pun ke gue atau orang-orang bilang bagus, gue tetap gak demen kayaknya. Iya. Karena gini loh, karena gue kalau ngeliat Harem ya, jangan salah, gue juga demen Harem. Iya. Slice of Life, Monster Musume, ya kan, gue baca komiknya juga. Habis itu, Shimano Tessman, Tolaf, apalagi sih Harem dulu, gue lupa dah. High Call to Death, TXD, Killing Bite. Rosaria Vampire? Yes, Rosaria bagus. Nggak, bukan. Jitsu Watashi wa nggak, cuma satu doang. Apalagi ya? Harem-harem dulu ya, gue agak gelup pada harem-harem dulu. Hidan no Aria, ya kan? Black Bullet harem lah ya? Enggak, cuma satu orang doang. Itu juga orangnya kayak, pengen tampar muka. Oh ya, terus abis itu apa lagi? Ghost Recon itu nggak sih? Ghost Recon emang harem ya? Kayak laki cuma tertarik sama si yang cewek yang pink doang aja. I mean, singkat gue bukan ada yang demen sama cowoknya lagi ya? Yang satu lagi. Ya kan dia kan nggak ada tapi lakinya emang harem jatuhnya ya. Singkat gue nggak ada. Terus abis itu apa lagi? Benar otak gue. Hayate no Gotoku? Iya. Iya, Hayate no Gotoku. Terus abis itu I guess Hayaxa count. Iya, Hayaxa. Yeah. Terus abis 100 ya? Oh iya, 100 ya. Apalagi anjing ya? 100. Oh iya, Infinity Stratos. Bahamut. Lupa Bahamut. Apalagi? Itu loh, gue lupa ada anjing yang Machine Doll, I guess. Enggak, itu juga. Cuma ada satu lagi gue lupa yang lakinya tuh pakai armor. Ceweknya pakai tembakan yang 39 satu. Gakuen something. Ya, itu Gakuen itu. Terus habis itu ya pokoknya harem-harem dulu. Strike. Ya itu tuh pokoknya. Nah, kalau dulu tuh Rakuda enggak termasuk, ku tampar lo. Rakuda enggak, Enggak, itu anak itu udah punya bini. udah punya bini satu doang bininya. Satu. The best. Oh, itu gak sih? Apa lu ngomong Rakuda apa sih? Rakuen Toshi Ars. Iya, Strike. Kalau dulu tuh maksud gue kayak harem-harem, cuma Harem. kayak walaupun Ada memang yang kayak dapetnya kayak gampang gitu. Iya, cuma ada something yang kayak ada bikin something yang bisa bikin lo tertarik. kayak Astrek tuh yang bikin bagus tuh weaponnya. Iya. Pokoknya ada konsep lainnya. Iya. Nah, tapi kalau yang sekarang itu jujur Kayak lu udah harem, udah tahu harem gitu loh. Makanya Iya. kayak orang bilang kan yang 100 Kanojo itu bagus, gue ngeliatnya kayak udahlah. Karena gue gak tertarik. Tapi ada satu harem memang yang gue tertarik sekarang. Itu kalau nggak salah yang namanya Kekon Yubi. Gue baca komiknya soalnya. Sampai sekarang gue masih baca. iya. Jadi itu yang 7 cewek, 7 ring. Nah, ada satu juga, ini komik loh. Iya. Gue nggak tahu lo tau. Kayak lo tau dah. Jadi itu bayangin, dia lebih ke reinkarnasi. Harem. Haremnya unik tapi. Apa? Jadi itu cewek yang dia suka itu jiwanya kebelah. Kayak lo tau dah. What? Jadi Kayak gue baru denger soal ini. jadi gini. Jadi itu kan si ceweknya ini kan reinkarnasi. Cewek juga ikut reinkarnasi. Nah, cuman pas si cowoknya ini nyari nyawa si princess ini, kadang kan dia kayak udah janji gitu kalau nggak salah. Nah, pas minta tolong sama orang, dibilang ada di sini, tapi kebelah nyawanya. Jadi harem itu karena itu. Jadi tuh haremnya si cewek ini ada nyawanya tuh kayak soulnya gitu tuh kebelah. Jadi ada di kingdom naga, ada di kingdom yang oni gitu kan, ada di kingdom beast. Menarik tuh. Itu menarik gitu tuh. Jadi tuh harem itu karena gue gak bilang terpaksa atau enggak sih, cuman kayak jadi tuh singkat gue bikin interesting aja lah. Step mother kan ada mothernya juga sama adeknya. Itu mereka berdua tuh kalau nggak step ya. Ya. Bisa juga masuk. Cuman jadi tuh si cowoknya itu minta tolong sama emaknya, gue pengen ketemu sama dia. Bisa lu tracking nggak nyawanya? Nah, jadi tuh kocak. Jadi tuh cara ngasih tau gini. Emaknya tuh kalau nggak salah ngasih spell itu kayak ngelempar ke atas. Tapi pas ke atas itu satu nih, tiba-tiba kebelah 5-10 atau berapa orang tuh singkat gue tuh. Itu menarik gitu tuh, bagus. Terus abis itu kalau harem yang sekarang gue baca juga ini yang Kejaka Kuzuhana-chan. Oh iya. Ya itu harem jatuhnya kan. Iya. Iya karena itu bagus menurut gue, menarik. Jadi itu dia konsep slice of life harem, tapi yang bikin dia menonjol dan kenapa gue bilang menarik karena entah kenapa saat gue nonton ini, gue dapet atau baca ya betul-betul. Itu feel Tolafru gue tuh nyala. Karena memang hampir gak beda jauh. Iya. Ya kan. Oh sama ini kalau harem juga Susanoo World Break singkat gue. Nah itu yang mana? Yang World Break? Iya World Break. Gue lupa yang mana. Singkat gue lo tahu, cuma lo lupa inget. Kayak iya. Iya. Emang iya gue tahu.
konsepnya menurut gue interesting. Soalnya basically semua orang di situ awalnya itu kayak mereka punya previous life-nya mereka tuh kayak orang important gitu. Jadi kayak di masa lalu di kehidupan sebelumnya dia princess atau apa. Masalahnya nih anak satu cowok punya 2. Jadi haramnya gara-gara itu. Satu nikah sama ini atau lagi nikah sama orang lain. Oh, lu tau gak sih anjing yang genre menurut gua tuh sekarang tuh gue jarang lihat gua. Horor. Itu satu. Tapi yang kedua ini apa? Kayak kiamat bunyi. Aftermath. Kayak dulu tuh ada tuh kan yang 2 tank, yang 2 cewek tuh keliling dulu. Gerlastur. Iya, terus abis itu juga ada tuh yang enggak, soalnya gini. Yang zombie. Yang mana? Yang di sekolah. Yang awalnya happy gambarnya, tiba-tiba di belakang gerak. Gue lupa itu namanya apa anjing. Bukan Gakuen something. Ya itu tuh. Terus abis itu sama ini. Apa? Ada kemarin gue baca komik, dia ada gue nemu 2. Satu itu basically bayangin kayak Nier Automata, tapi militer. Oke. Nah, emang militer sih maksud gue, tapi manusia masih ada kalau yang di sini. Cuman yang kedua ini agak unik. Apa? Jadi itu bayangin manusia kayak devolve. Jadi itu banyak makhluk-makhluk aneh. Abis itu kalau ada manusia gitu atau apa, sekecil gini ukuran mereka. Sedangkan kayak kita kan ukurannya gede itu. Jadi tuh kayak kita itu kayak giant bagi mereka, raksasa. Dan yang bikin gue suka itu adalah strukturnya itu benar-benar kelihatan kayak giant. Padahal itu kayak tempat kita biasa sekarang. Iya. Gitu loh. Terus abis itu ini ada satu isekai yang menurut gue artnya bagus dan story-nya menarik. Yang gue kasih tahu ke lu. Yang mana? Yang dokter. Iya. Nah itu, gue lupa tapi namanya apa? Oh ya, kalau horor nih ntar ada nih, cuma masih TBA juga ingat gue. Yang ini, yang lo baca juga, yang Pumpkin. Bukan, yang ini, yang cowok bisa dikecil, cewek bisa dikecil jadi gede. Gara-gara dibaca buku. Oh iya. Itu bakal dapat anime juga. Itu bagus tuh. Cuma gue kurang, singkat gue masih belum ada tanggal. Itu bagus. Itu ceweknya. Manganya juga singkat gue lagi agak hiatus juga singkat gue. Hiatus, nggak apa itu gue udah itu tuh bagus banget. Itu bagus banget tuh. Itu bayangin. Itu basically bayangin aja lo horor kayak apa ya? Horor cuma ada misterinya. Horor pas misteri. Banget. Ini seinget gue tuh hampir mirip kayak ini gak sih? Apa? Kayak Cos Party ada misterinya gak sih? Ada sih. Cos cuma Party, mungkin lebih kayak ke figurasi gitu-gitu. Atau itu gue lupa lagi, bukan Bebop sih, apa sih namanya sih? Gue lupa. Ada juga kayak anime horror misteri gitu. Apa? Shiki yang mana ya? Yang matanya hitam. Hah? Yang mana? Lo pernah ini gak sih foto yang cewek kulitnya kayak abu-abu gitu, rambut merah, matanya hitam bolong. What? Nggak tahu lah, lanjut lah. Iya. Lupa kayaknya. Terus, I guess yang Hell Girl tuh gue lupa. Hell Girl? Yang ceweknya bawa orang ke neraka, lupa gue. Yang mana? Ada pokoknya deh, ntar gue kasih. Itu dari game atau apa? Dari manga kayak. Manga apa light novel gitu. Hell Girl? Itu bukan title-nya Kanojo something. Gue pernah baca nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya cuma gue doang nggak tahu dari antek. Gue baru denger. Antara gue pernah baca tapi gue lupa atau gimana? I guess Blood Sea kan? Ya Blood Sea. Blood Sea lebih kayak ke gore gak sih anjing? Iya. Ya itu tuh. Terus habis itu apalagi anjing ya yang genre-genre yang jarang dipakai. Actually sport sekarang hit or miss gak sih anjing? Iya. Kalau dulu kayak sport tuh kayak Haikyuu, Yomushi sepeda. Iya. Gue udah bener. Habis itu sebenarnya tuh ada yang bagus menurut gue. Apa? Yang bulu tangkis. Cuma kayak eksekusinya jelek dah. Hana Bedo. Kayak menurut gue eksekusinya jelek dah itu. Cuma gue demo sama premisnya. Premisnya bagus. Kayak Keijo. Wah. Itu Keijo walaupun itu lu anggap aneh tapi itu kocak itu fan service-nya bukan cuma pantat sama ini doang. Itu unik gitu. Lo bayangin Gate of Babylon kemarin. Ya itu kocak banget tuh anjing tuh. Terus ada reference Jojo juga sih gitu gue. Ada. Terus habis itu ngakak sumpah. Sport tuh sekarang ya itu hit or miss. Blue Lock gak sih jatuhnya sekarang? Iya sekarang Blue Lock sih. Walaupun gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu kagak. Basically ini gak sih Tsubasa 2.0 anjing? Iya Tsubasa cuma ada sedikit. Tsubasa sama Inazuma 11 gak sih anjing?
Mereka lebih tengah. Dia Lebih ke Tsubasa nggak sih? Dia lebih ke Tsubasa cuma kayak di tengah-tengahnya gitu. Seinget gue masih ada something-nya gitu. At least kan ya maksud gue masih nyambung. Kalau Inazuma Eleven kan seinget gue lu ngeluarin jin di Iya, belakang tuh anjing. Inazuma Eleven tuh, wow, wild. Itu kocak kan. Oh itu cuy anjing yang gue pernah lihat lagi. Apa? Flame Kaiser. Flame Kaiser. Idaten Jam. Oh iya Jam. Iya bener ya Idaten Jam bener ya namanya. Yang sepeda itu yang jarang lihat loh. Yomushi pedal itu terakhir kali itu dong. Iya. Paling kayak itu aja deh sih dari kita. Iya. Sama ini apa? Musik dikuasain sama Love Live sama Idol Master sih. Musik emang jarang ya? Gue jarang lihat musik sekarang. Paling kalau itu paling Idol Master, kalau nggak Love Live. Dulu musik tuh apa ya? Gue agak lupa. Dulu dah. musik tuh kayak selain apa Shigatsuki Minouso anjing. Tamamu Market I guess. Oh iya itu juga sering bikin musik ya. Terus yang Symphony itu gue lupa. Kyoto juga yang mereka di band orkestra. Oh, yang Symphony itu, Sympogir. Terus ya lu enggak masuk Sympogir. Iya, Amin, Sympogir lebih ke Tokusatsu sih. Iya, terus masih inget AKB0048? Enggak, gue enggak tahu itu anjing. Itu wild banget sumpah. Terus tapi musik emang jarang ya. Iya, musik jarang. Terus paling ini apa? Keluarannya si itu tuh apa yang Paradox Live sama Make Hype Battle kalau gue salah. Walaupun gue dengerin lagunya cuma gue nonton anime. Ya betul juga loh. Sekarang musik lebih dikuasain sama Love Live sama Idol Master ya. Bahkan dulu gue nonton anime music cuma musiknya musikal. Maksudnya? Lu tahu musikal kan? Apa liriknya tuh kayak teks cerita. Oh, oke. Bukan actually lirik. Musikal. Kayak lebih ke musikal gitu. Jatuhnya kayak Milgram gak sih? Iya. Tapi kalau Milgram lebih masih musik. Masih musik. Cuma kalau ini lebih ke ceritanya. Tapi emang kalau lu dengan cara lu ngomong kayak gitu lu gak salah sih, musik yang menurut gue juga jarang ya sekarang ya. Pokoknya tuh genre anime tuh banyak yang udah dilupain. Banyak ya. Karena kalau misalkan lo cari-cari tuh pasti ketemu deh kayak ini udah lama nih nggak kayak gini. Kayak gini aja. Kalau misalnya lu bilang mereka itu mati, sebenarnya lebih banyak ada yang mati lagi. Iya. Ini aja kita masih hidup gara-gara beberapa bulan sekali ada kayak ting. Karena memang kalau misalnya genre-genre anime yang tadi kayak kita sebutin itu kayak horor atau apa, memang udah sekarang tuh jarang. Mungkin karena udah yang bikinnya jarang. Terus kayak juga kalau misalkan ada pun juga mungkin kurang bagus atau apa. Nggak datang juga sih. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak ketutupan sama yaitu isekai harem atau mungkin kayak action. Tapi ya action juga menurut gue sekarang action itu juga ketutupan sama JJK sama Chainsaw Man atau mungkin lo kalau mau action bagus, gue saranin walaupun bagian 3D-nya kurang bagus, cari Taibu Tattoo. Taibu Tattoo. Oh, Tabu Tato. Yoi. Oh iya. Itu bagus. Terus kalau action juga selain itu Betom action nggak sih? Ya agak sih Kang. Sama ini sih kalau yang sekarang sih menurut gue ya action bagus ya. Tuh. 3D. Iya. 3D juga sekarang bagus-bagus sih. Bagus sekarang 3D udah lumayan bagus. Oh, lu mau tau nggak sih 3D bagus selain itu apa? Dragon Ball. Iya. Dragon Ball yang movie yang Rest in Peace pembuat itu. Ini pembuat movie-nya tentang si Gohan. Iya. Itu keren banget itu sumpah. Terus habis itu kayak ya itu udah. Oke. Jadi tungguin aja anak ini bakal beberapa minggu ke depan bakal mass upload setiap seminggu sekali, masih bakal ada satu video yang keluar. Mungkin menurut gua bakal lebih dah. Enggak mungkin seminggu sekali doang. Iya. Pokoknya bakal ada banyak deh video yang bakal keluar dan gue juga kemungkinan ada 1 atau 2 lagi video yang bisa keluar sebelum dicabut karena ada 3 minggu lagi. Jadi kerja Rodi gue. Paling kalau misalnya gue udah hilang, ya udah gue sama partner kebanyakan podcast kayaknya. Tapi paling pas kita dari Discord dan diskusi internet. Internet gue sih aman kayaknya. Lu yang bermasalah kayaknya. Masalahnya bukan internet gue. Suara masjid. Mic gue sama suara masjid. Ya, nanti pakai mic yang gue itu aja. Apa? Yang itu? Kan gue nggak bawa. Iya juga sih. Iya udah ntar. Iya itu saja. Suara masjid. Soalnya buset. Ngesot nyampe gue ke masjid literally. Itu kalau gue makanya kalau sahur nggak perlu dibangunin. Imsak pun juga nggak perlu pakai alarm. Kita karena kencang banget.
Anyway, itu aja buat kita buat podcast kali ini. Jangan lupa comment, like, dan subscribe. Dan kalau misalkan gue nggak tahu ini video bakal keluar kapan, kalau misalkan lo pengen gue ngecek Limbus itu banyak banget nonton, kata gue, oke, you know what, gue bakal bikin lebih banyak konten Limbus karena banyak yang nonton ternyata. Iya, Nike malah kemarin banyak yang request, malah dikit yang nonton. Sedih gue. Gue mungkin tahu kenapa banyak yang nonton video. Karena dikit. Karena nggak ada yang bikin sama sekali. Soalnya konten kreator yang bikin yang ngebahas itu cuma ada beberapa doang, kayak Esgu, Mukau, terus Axio, banyak tuh, ada beberapa juga. Dan kalau Nike itu kenapa kayak yang itu dikit? Jarang. Jarang. Sama ini, sama orang tuh lebih milih kayak ya udah gue apa story-nya aja. Iya. Yang langsung gameplaynya. Jarang yang kayak nyeritain langsung singkatnya. Kayak soalnya singkatnya gitu. Kayak story ini kayak ya lumayan panjang juga ya, 1 chapter ya ada sejam lebih. Lumayan. Jadi ya lo harus baca. Itu masih Nike loh. Yang lore-nya menurut gua masih gampang dicerna. Lu kalau udah masuk lore Project Moon, Limbus dan kawan-kawan, malah lo meledak. Ini gua aja sampai sekarang masih kayak bentar. Lo mau nggak ada bikin konsep cerita? Jangan deh. Pala gue gini ya. Kalau Nike masih bisa gua malu ya Mega, kalau atlet lu doang. Gua doang. Itu dan gua kan soalnya gini, gue sama atlet juga satu gue baca, satu gue kagak kan. Dan itu kalau gue mau baca ini gue harus buka YouTube atau gue buka website khusus yang nge-archive story-nya. Itu panjang banget sumpah. Itu bayangin aja, ada satu event panjangnya itu hampir setengah game-nya. Kata gue, gak mungkin gue baca sepanjang ini. Gue baca kelar 2 bulan kali. Anyway, itu aja dari kita berdua. Kalau misalnya gue tambah satu lagi sebelum selesai. Kalau misalnya memang ada kalian memang pengen kita coba untuk buat penjelasan story sesuatu. Iya, komennya di bawah. Komen di bawah, dan mungkin kalau game memang yang kita mainin. Iya, kita bakal bahas. Cuma kalau misalkan misalnya kayak pengen jelasin Honkai Star Rail, jujur gue nggak tahu. Padahal lebih tahu. Gue juga kurang tahu. Gue lebih ke Impact. Impact aja gue juga yang ke belakang udah kayak what? Pokoknya itulah, komen aja dulu lah. Iya, pokoknya komen aja. Pokoknya kalau misalkan lo punya saran buat nge-recap something, kasih tahu ya, mungkin kita bisa diusahain nanti. Iya. Anyway, itu dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.